Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas beberapa soal kalkulus 1 dari buku PDF ya, dari PDF yang sudah diberikan, yaitu soal benar salah. Ya, kita lihat yang pertama, jika suatu bilangan real dikuadratkan, maka hasilnya lebih besar dari bilangannya. Nah, ini benar atau salah? Ini sama saja dengan kita mengatakan kalau misalnya kita punya X bilangan real, maka X kuadrat lebih besar dari X ya. Hasil dikuadratkan lebih besar dari bilangan itu sendiri. Apakah ini berlaku untuk semua bilangan real? Nah, jawabannya salah ya. Kenapa salah? Untuk menyatakan pernyataan itu salah, kita bisa mengambil contoh penyangkal ya. Contoh penyangkal itu, ada nggak bilangan real yang tidak memenuhi pernyataan ini? Nah, kita ambil saja, misalkan X-nya contohnya setengah. Setengah kuadrat berapa? Setengah kuadrat, setengah kali setengah adalah 1/4. Apakah 1/4 lebih besar daripada X setengah itu sendiri? Tidak benar ya. Ternyata 1/4 itu lebih kecil daripada setengah yang benarnya. Berarti pernyataan bahwa bilangan real dikuadratkan lebih besar daripada bilangan itu sendiri adalah pernyataan yang salah karena ada yang tidak memenuhi. Oke. Kalau kita ingin tahu kalau yang lain, mungkin ada yang benar ya, 3 kuadrat lebih besar daripada 3 ya. 3 kuadrat 9 lebih besar dari 3. Min 5 kuadrat 25 lebih besar daripada min 5, itu benar. Tetapi ada bilangan real yang tidak memenuhi itu, jadi pernyataan ini salah. Kita bisa mencari sebenarnya bilangan real apa saja yang tidak memenuhi, atau bilangan real apa saja yang memenuhi X kuadrat besar dari X. X kuadrat lebih besar dari X, kita tidak boleh dalam ketidaksamaan membagi, ini dibagi X tidak boleh ya. Kita pindahkan X yang di kanan ke kiri, jadi X kuadrat min X besar dari 0, kanan jadi 0, difaktorkan, ini menjadi X min 1, X kali X min 1 besar 0. Kita cari pembuat nolnya, yaitu X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Oke, bisa ya. Maka ditulis di garis bilangan, ini 0, X nya 1. Kita uji titik ya. Uji titik itu maksudnya kita contohkan ambil X-nya di sini, X berapa? Misal X sama dengan 3. Kita masukkan ke pertidaksamaan ini, benar gak? X-nya diganti 3, jadi ini 3. 3 itu bilangan positif dikali dengan 3 min 1. 3 kurang 1, 2 juga positif. Positif kali positif adalah hasilnya positif juga. Berarti daerah ini positif, biasanya selang-seling, ini yang negatif, ini positif. Nah, berarti karena di sini kita pengennya besar dari 0, berarti kita ambil daerah yang positif ya. Kalau positif, berarti untuk jawabannya ini karena tandanya hanya besar, tidak ada besar sama, bulatnya kosong, positif yang diambil. Jadi ternyata X kuadrat lebih besar dari X itu hanya dipenuhi oleh X kecil 0 atau X lebih besar dari 1 ya. Ini kita menulisnya X lebih besar dari 1. Jadi X kuadrat lebih besar dari X itu hanya dipenuhi oleh X yang kecil 0 atau X besar dari 1. Artinya apa? Di antara 0 dari 0 sampai min 1 itu tidak terpenuhi. Makanya kalau kita ambil contoh untuk ini yang tidak memenuhi ini, contohnya adalah bilangan yang di antara 0 dan 1. Jadi untuk daerah ini dari 0 sampai 1 termasuk 0 dan 1 sendiri,
X kuadrat tidak lebih besar dari X. Nah, jadi kita bisa memberi contoh penyangkal untuk menyatakan salah, atau kita membuktikan bahwa, jadi ini jawabannya tadi salah ya. Oke, kita teruskan. Tapi bisa kita buktikan. Jadi untuk mudahnya sebetulnya menyatakan pernyataan salah cukup dengan contoh penyangkal, tapi kalau untuk membuktikan benar kita bisa memberikan bukti. Nah, ini juga bisa membantu memperjelas yang mana yang tidak memenuhi begitu ya. Yang memenuhi hanya X kecil 1 dan atau X besar 1, X kecil 0 atau X besar 1. Berarti di luar ini, yaitu di antara 0 dan 1 tidak memenuhi X kuadrat lebih besar dari X. Kita teruskan. Terdapat tak hingga banyaknya pasangan bilangan real yang jumlahnya selalu lebih besar daripada hasil kalinya. Jumlah dua bilangan real itu lebih besar daripada hasil kalinya. Apakah terdapat tak hingga? Coba. A, B bilangan real di mana A plus B lebih besar daripada hasil kalinya A kali B. Pertanyaannya, ini ada tak hingga buahkah A tambah A dan B yang memenuhi ini? Kalau terdapat tak hingga berarti pernyataan ini benar, tetapi kalau hanya sejumlah hingga berarti pernyataan ini salah. Coba kira-kira seperti apa? Oke. Mungkin kalau kita menyelesaikan pertidaksamaan ini akan dua variabel, tapi pertidaksamaan cuma ada satu ya, jadi nggak bisa seperti yang tadi X kuadrat besar dari X hanya dalam satu variabel bisa kita tentukan dengan mudah. Nah, ini bisa juga kita cari contoh penyangkalnya, karena pernyataan ini bernilai salah ya. Pernyataan ini benar ya, pernyataan ini benar, tapi kita bisa melihatnya. Kita ambil saja A bilangan positif dan B nya bilangan negatif. Coba, kalau A nya positif, B nya negatif, seperti contoh ya, intinya A dan B nya berbeda tanda aja. Ini kita lihat dulu contohnya ya. Kalau misalkan A nya 5, B nya min 3, berapa 5 tambah min 3? Ini jadi 2 ya. Apakah lebih besar daripada 5 kali min 3 berapa? Min 15, seperti itu ya. Nah, untuk bilang A, B bilangan bulat saja, yang penting, nah ini jadinya 2 lebih besar dari min 15, betul ya. Kalaupun kita tukar A nya yang min 5, misalnya A nya yang min 5, B nya positif 3, sementara min 5 kali 3 masih min 15 ya. Nah, ini masih lebih besar karena ini adalah min 2 lebih besar dari min 15, seperti itu. Jadi kalau kita ambil sembarang, misalkan A nya positif besar 0, B nya kecil 0, pasti A tambah B ya. Untuk besar dan kecil 0 nya mungkin yang kita ambil aja di sini bilangan bulat ya, A, B bilangan bulat, bukan pecahan. Bilangan bulat aja dulu. Bilangan bulat kan ada tak hingga banyaknya ya. A, B bilangan bulat di mana A positif, B negatif saja. A tambah B itu pasti lebih besar daripada A kali B. Kenapa? A kali B ini bilangan bulat ya, dikalikan, tetapi karena A positif, B nya negatif, pasti ini adalah hasilnya negatif dari nilai mutlak AB ya. Pasti hasilnya negatif dari suatu bilangan bulat A kali B. Sementara A tambah B
Ya, bisa bernilai positif atau negatif tergantung apakah A-nya lebih besar angkanya dibandingkan yang nilai mutlak B-nya, seperti itu. Sementara AB itu bilangan bulat ada tak hingga banyaknya, sehingga untuk pasangan bilangan real yang jumlahnya lebih besar daripada hasilnya itu ada juga tak hingga banyaknya ya. Contohnya kita ambil bilangan bulat saja, karena bilangan bulat termasuk bilangan real. Atau kita bisa juga misal untuk sembarang bilangan real ya, untuk sembarang bilangan real kita ambil A, misalkan AB bilangan real, kemudian misalkan B nya adalah negatif dari A, maka A tambah B sama dengan A ditambah min A, tentu hasilnya 0 ya, A ditambah negatif A itu sama dengan 0. Kemudian kalau A kali B berarti A dikali negatif A, ini adalah negatif A kuadrat. Nah, kita tahu bahwa untuk sembarang A kuadrat pasti lebih besar dari 0 ya, besar sama 0 untuk sembarangan bilangan real A, sehingga kalau negatifnya jadi lebih kecil. Negatif A kuadrat, jadi kalau ini kita kasih negatif A kuadrat pasti kecil atau sama 0 gitu. Tapi kita ambil AB nya yang tidak 0 aja, AB tidak sama dengan 0 misalkan. Kalau AB nya tidak 0, maka untuk dua pernyataan ini dipenuhi bahwa 0 lebih besar dari min A kuadrat ya, sehingga kita punya bahwa A tambah B sama dengan 0 lebih besar daripada min A kuadrat. Nah, ini sama dengan A kali B, sehingga kesimpulannya A tambah B lebih besar dari AB ya. Untuk yang gimana tadi? Untuk B negatif dari A. Untuk B negatif dari A ini kan ada tak hingga banyak bilangan ya, pasangannya A dengan B. Jadi kalau A nya misalkan 3, B nya min 3, kalau A nya setengah, B nya min setengah, kemudian kalau A nya 10, B nya min 10. Tentu saja banyaknya bilangan pasangan seperti ini adalah tak hingga buah. Pasti dijamin hasil jumlah A tambah B lebih besar daripada hasil kalinya ya. Di sini hasil jumlahnya lebih besar daripada hasil kalinya, ini pernyataan yang benar, ada tak hingga bilangannya. Kita teruskan. Relasi A pangkat 6/2 sama dengan A pangkat 3 dipenuhi oleh setiap bilangan real A. Apakah ini benar? Betul bahwa 6/2 itu sama dengan 3, tetapi A pangkat 6/2 apakah sama dengan A pangkat 3 untuk setiap bilangan real A? Nah, ini jawabannya adalah benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Kenapa? Karena tidak berlaku untuk A yang negatif ya. Untuk A bilangan negatif ya, kita mendefinisikan akar kuadrat seperti pada materi yang sudah ada. Akar kuadrat itu dari suatu bilangan positif adalah ya, akar kuadrat dari suatu bilangan positif atau ditulis A kuadrat itu
sama dengan X, dengan X-nya bilangan positif juga yang memenuhi X kuadrat sama dengan A. Jadi definisi dari akar kuadrat kita itu akar dari bilangan positif, dimana hasilnya ini juga bilangan positif. Nah, untuk pernyataan di atas ini A pangkat 6/2, kalau misal kita ambil bilangan negatif, coba ya, apa arti dari A pangkat 6/2? Misalkan A nya sama dengan -1 nih, berarti -1 pangkat 6/2 ya. Apakah sama dengan -1 pangkat 3? Nah, definisi pangkat 6/2 ini ya, kita lihat lagi. A pangkat 6/2 itu maknanya adalah A pangkat 6 ya, akar dari A pangkat 6. Akar dari A pangkat 6. Akar pangkat 2 ya, tidak ditulis di sini. Ini maknanya adalah akar pangkat 2 akar dari A pangkat 6, seperti itu. Nah, kalau misalnya A nya kita ganti -1, misalnya ini kita ganti A nya -1, -1 pangkat 6 ya jadi 1 ya. Jadi di sini bisa kita melihatnya, kalau misalkan kita mengganti A nya dengan -1, akar dari -1 pangkat 6. Kalau ini hasilnya -1 pangkat 3 -1 ya. Sementara ini bisa juga kita menulisnya akar dari -1 pangkat 6 jadi 1, jadinya 1 seperti ini ya. Jadi seperti tidak sama ya, tetapi kita tadi sudah mendefinisikan yang di bawah akar itu adalah bilangan positif. Jadi hasil yang keluar adalah bilangan positif juga, seperti ini. Jadi kalau ini jadi kalau untuk definisi ini A pangkat 6 nya adalah -1 pangkat 6 adalah 1, jadi 1. Jadi 1 enggak sama dengan -1 ya, seperti itu maksudnya. Jadi intinya tidak dipenuhi oleh setiap bilangan real A, hanya dipenuhi oleh bilangan real yang positif saja. Jadi ini pasti sama benar untuk A yang lebih besar atau sama dengan 0. Jadi tidak dipenuhi oleh semua bilangan real. Oke, kita teruskan. Jika ketaksamaan X kecil Y, Y kecil Z, dan Z kecil sama X semuanya berlaku, maka X sama dengan Y sama dengan Z. Ini benar atau salah? Ini adalah pernyataan benar. Kenapa? Coba kita susun ya, X kecil sama Y, lalu Y kecil sama Z, lalu Z juga kecil sama X. Nah, di sini kita lihat hubungannya X, di sini juga X lebih kecil atau sama dari X. Nah, di antara X dengan dirinya sendiri tentu tidak ada bilangan lain ya. Nah, seperti itu. Sehingga mau nggak mau Y dan Z nya haruslah sama dengan X. Karena apa? Kita hubungkan ini semua, X lebih kecil atau sama dengan X. Nah, di antara, berarti ini sebagai batas bawah, ini sebagai atasnya. Kalau atas dan bawahnya sama ya, sama bilangannya, tentu di antaranya itu tidak ada bilangan lain. Contohnya di antara 2 dan 2 ya, tidak ada yang lain seperti itu kecuali 2 sendiri, agar pernyataan ini menjadi benar, karena katanya semuanya berlaku. Jadi mau gak mau X sama dengan Y harus sama dengan Z. Oke, seperti itu ya. Lanjut. Nah, jika nilai mutlak R kecil 1, maka 1 dibagi 1 plus mutlak R lebih
kecil atau sama dari 1 dibagi 1 min R lebih kecil atau sama dari 1 dibagi 1 min mutlak R. Nah, ini benar atau salah? Pernyataan ini bernilai benar ya. Kenapa? Secara umum ya, untuk sembarang R bilangan real berlaku bahwa R pasti berada di antara nilai mutlak R dan negatif dari nilai mutlak R ya, seperti ini ya, sama hubungannya. R berada di antara nilai lebih kecil dari nilai mutlaknya atau lebih besar dari negatif nilai mutlak R. Atau kalau ini kita negatifkan, kita kali min ya, min R kan, kalau kita mengali dengan negatif tanda berubah, ini lebih besar, ini dikasih negatif, ini juga berubah tanda, ini negatif dikali negatif jadi positif ya. Kalau ini dibaca dibalik lagi, membacanya sama aja dengan min R di antara min mutlak R dan lebih kecil dari positif mutlak R ya. Jadi sebenarnya sama saja pernyataannya. Kalau misalnya ini dikasih negatif, pasti sama aja. Nah, negatif R berada di antara nilai mutlak R dan min dari mutlak R ya. Kemudian kalau kita tambahkan 1 di semua ruas ya, tambah 1, kita tambah 1, apa yang terjadi? Kita tambah 1 ya, berarti ini ditambah 1 min R ya, ditambah 1, ini 1 tambah nilai mutlak R, kemudian ini juga ditambah 1 dikurangi nilai mutlak R ya. Jadi semua ruasnya kita tambah 1. Oke. Kemudian untuk R yang lebih kecil atau sama dengan 1, pasti ini jadi lebih besar dari 0. Untuk ini akan lebih besar dari 0 ya, dijamin besar dari 0, tidak akan sama. Untuk nilai mutlak R kecil dari 1. Kenapa? Karena kalau nilai mutlak R kurang dari 1 ya, ini lebih kecil dari 1, pasti 1 dikurangi bilangan lebih kecil dari 1 pasti dijamin positif ya, lebih besar dari 0. Betul ya. Jadi untuk nilai mutlak R yang lebih kecil dari 1, pasti pernyataan ini, ketiga bentuk ini selalu lebih besar dari 0 ya. Ini udah pasti positif, lebih besar dari 0 ya. 1 ditambah 1 bilangan mutlak, nilai mutlak pasti positif, besar dari 0. Ini juga karena R-nya lebih kecil dari 1, jadi ketiga bentuk ini akan jadi lebih besar dari 0. Nah, kita punya sifat pada bilangan real ya, sifat urutan bilangan real. Kalau dilihat kembali, kalau masih ingat ya, kalau misalnya A kecil B, mungkin sebelumnya seperti ini, A besar B dan lebih besar dari 0, maka kebalikannya 1 per A akan jadi lebih kecil dari 1 per B. Oke, asalkan dijamin A B nya lebih besar dari 0 ya, maka balikannya jadi terbalik. Kalau A besar dari B, maka 1 per A lebih kecil dari 1 per B. Contohnya 3 kan lebih besar dari 2 tuh, positif. 1/3 lebih kecil dari 1/2 ya, karena penyebut ini lebih besar. Nah, kalau dibagi 1 dibagi dengan bilangan yang lebih besar, ini jadi lebih kecil gitu. Seperti itu maksudnya. Jadi kita kembali ke yang tadi, atau kita membaca ini,
kalau B kecil dari A dan ini lebih besar dari 0 ya, kalau dibaca terbalik ini posisinya tetap dibaca A lebih besar dari B, B lebih besar dari 0. Dari kanan kita baca, maka kesimpulannya 1/A ya, kalau bilangan yang ini A lebih besar maka 1/A jadi lebih kecil dari 1/B ya, seperti itu maksudnya. Maka kalau kita lihat ke bentuk yang tadi, nah ini 1 dikurangi lebih kecil, 1 kurang mutlak R lebih kecil dari 1 kurang R lebih kecil dari 1 tambah mutlak R. Maka kalau dibalik pernyataan ini berubah tanda ya. Berubah menjadi apa? Ya. Ini maksudnya boleh besar sama gini ya. Asalkan dia tidak boleh 0 di sininya. A besar sama B, yang jelas B-nya besar dan 0, maka ini jadi kecil sama. Nah, ini juga boleh seperti itu. Jadi karena yang di bawah ini yang lebih besar itu yang paling besarnya 1 ditambah mutlak R, maka 1/1 tambah mutlak R nya jadi lebih kecil. Maka benar bahwa 1 dibagi 1 plus mutlak R itu akan jadi lebih kecil atau sama dari 1 dibagi 1 min R. Ini nggak akan mungkin jadi 0 ya, karena R nya nilai mutlaknya kecil dari 1, jadi tidak sama dengan 1. Jadi ini benar. Tapi kalau misalnya mutlak R nya kecil sama 1, maka pernyataan ini nggak bisa, karena tidak boleh pembaginya 0. Nah, jadi pernyataan ini menjadi benar karena kita punya sifat bilangan real yang seperti tadi. Kemudian untuk yang 6, jika A adalah suatu bilangan real, maka jari-jari lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 2ax sama dengan 0 adalah A. Ya, sebenarnya untuk ini persamaan lingkaran ya, kalau masih ingat pelajaran waktu sekolah, x kuadrat plus y kuadrat bentuk umumnya plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0 itu punya pusat, yaitu min A dibagi 2, min B dibagi 2 ya. Kemudian untuk jari-jarinya adalah akar dari kuadrat dari ini, kuadrat dari pusatnya min A dikuadratkan berarti A pangkat 2/2 dikuadratkan jadi 4 ditambah min B kuadratnya juga B kuadrat dibagi 4 kurangi dengan C. Nah, kalau ini sekilas saja. Nah, untuk bentuk yang di atas ini berarti kita punya A nya adalah 2A seperti ini ya. Jadi kita akan punya pusatnya, koefisien dari X nya adalah A, ini sini 2A. Rumusnya adalah min dari A dibagi 2, jadi min 2A dibagi 2. Kemudian untuk koefisien Y kan tidak ada, sehingga ini jadi 0, sama dengan 0 dibagi 2. Hingga ini kita coret 2 nya di sini ya, maka akan menjadi pusatnya min A, 0. Sehingga untuk jari-jari akar dari yang ini berasal dari ini dikuadratkan ya. Kalau dikuadratkan jadi A kuadrat per 4. Nah, yang atas kalau kita kuadratkan, min A dikuadratkan ya A kuadrat. A kuadrat ya. Min A dikuadratkan tambah 0 kuadrat juga 0. Kemudian C nya tidak ada di sini, C itu adalah koefisien ya, yang tidak ada X, konstanta. Jadi tidak ada di sini. Jadi tambah 0 dikurangi 0 seperti itu. Sehingga menjadi akar dari A kuadrat saja. A kuadrat, akar dari A kuadrat adalah apa?
pasti hasilnya positif, nilai mutlak A ya. Harusnya jari-jari itu bernilai selalu positif karena akar positif. Nah, sama seperti yang pernyataan A pangkat 6/2 yang tadi, A kuadrat, akar dari A kuadrat itu hasilnya akan jadi nilai mutlak A. Kenapa? Karena kalau A-nya bilangan negatif, misalkan A-nya -2 gitu. Ya, tadi kan yang kita kuadratkan bukan A kuadratnya ya. Min A dikuadratkan seperti itu. Nah, hasilnya akan jadi nilai mutlak A. Jadi karena ini A-nya tadi sembarang suatu bilangan real saja, akarnya jadi A. Kalau A-nya bilangan negatif, maka nanti akan muncul di sini betul jari-jarinya berhubungan dengan A gitu. Tetapi A-nya kan jadi negatif, sementara jari itu bilangan positif. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa jari-jarinya adalah A. Yang lebih tepat adalah jari-jarinya adalah nilai mutlak A. Nah, jadi pernyataan ini menjadi salah. Ya, salahnya cuma di situ ya. Harusnya jari-jarinya nilai mutlak A yang lebih tepat. Oke, kita teruskan. Jika garis G melalui A, B dan gradien 3/4, maka titik A tambah 4, B tambah 3 terletak pada G. Nah, ini benar atau salah? Untuk melihat benar atau salahnya, kita menyusun persamaan garis G apa? Persamaan garis melalui sebuah titik dengan gradien ya, masih ingat rumusnya? Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Sementara titik yang dilaluinya adalah A, B, berarti ini jadi B, M-nya 3/4. Kemudian ini X kurang A. Apakah titik A tambah 4, B tambah 3 berada di G? Kita tinggal uji aja. Ganti X dengan X plus 4 ya. Bukan X plus 4, maksudnya A plus 4. Ganti X-nya dengan A plus 4. Ya, ini kita ambil X-nya A plus 4. Maka diperoleh Y kurang B sama dengan 3/4 dikali X X-nya diganti ya. X-nya diganti dengan A plus 4. A plus 4 sebagai X kurangi A. Nah, ini kalau kita selesaikan, A kurangi A jadi habis ya, jadi 0, berarti ini sisa 4. Sehingga kalau kita coret saja yang ini, 4 habis dibagi, berarti ini tinggal 3. Berarti Y min B sama dengan 3. Diperoleh Y min B pindah ke kanan jadi B plus 3. Oh, ternyata hasilnya betul B plus 3. Berarti kesimpulannya titik A tambah 4 di koma B tambah 3 itu berada di G. Nah, jadi pernyataan ini benar. Itu ya. Kita teruskan. Kurva Y sama dengan sin X diperoleh dari kurva Y sama dengan cos X dengan menggeser setengah pi ke kiri. Setengah pi itu berarti 90 derajat ya, karena pi itu di sini nilainya 180 derajat. Betulkah Y sin X? Kalau kita tahu bahwa Y sin X itu gambarnya apa? Y sin X ya. Kalau mau kita gambar bentuk garis grafiknya seperti ini. Oke. Atau kita coba bikin sumbu X sumbu Y nya. Maka yang kurvanya adalah seperti ini bentuknya ya, dimana nilai untuk puncaknya ini diperoleh dari setengah pi atau pi per 2 90 derajat, ini pi 190 derajat, ini nanti 270 atau 3/2 pi, dan di sini 2 pi atau 360 ya, titik-titik yang di sininya. Nah, itu sin X. Sementara cos X kalau mau kita gambar Y sama dengan cos X, itu gambarnya akan seperti ini nanti ya.
kalau kita bikin sumbu X-nya kira-kira dia akan seperti ini saat pi per 2 atau setengah pi, ini pi, ini 3 per 2 pi, dan ini terjadi saat 2 pi. Sebenarnya kalau grafik ini kita teruskan, y cos X itu dia akan terus seperti ini ya. Nah, ini juga berkelanjutan seperti itu. Jadi satu buah ini tuh terjadi saat setengah pi. Nah, masalahnya apakah kalau cos X, katanya di sini kurva y sin X yang seperti ini, jadi dimulai dari 0 ya, diperoleh dari kurva y cos X dengan menggeser setengah pi ke kiri. Apakah kita geser yang cos setengah pi ke kiri? Coba kalau kita geser ini ke kiri, berarti yang ini coba kita geser setengah pi ke kiri, berarti yang ini digeser setengah pi ke kiri, berarti posisinya jadi ke sini ya. Jadi kalau kita menggeser ke kiri, kira-kira hasilnya akan seperti apa? Tentu kalau kita menggeser yang ini digeser ke kiri ya, setengah pi, berarti ini akan menjadi di titik 0, sehingga kita peroleh nanti kurvanya akan menjadi seperti ini nih. Nah, karena tadi kan mulainya dari sini, harusnya dari atas gitu, ini atasnya kita sudah menggeser setengah pi ke kiri, berarti hasil yang diperoleh seperti ini ya. Apakah ini y sama dengan sin X? Tidak benar ya, ini adalah negatif sin X nih lawan ya. Yang benar ini kurvanya adalah y sama dengan negatif sin X. Oke, jadi tidak benar, maka pernyataan ini salah. Kita teruskan. Jika G sama dengan akar X dan Fx sama dengan 2 min X kuadrat, maka daerah asal fungsi komposisi FOG adalah bilangan real. Oke, ini harus berhati-hati ya untuk menentukan daerah asal. Kita sebelumnya di video tentang fungsi komposisi bagian 2 sudah dijelaskan. Kalau kita hanya mencari dari FOG, coba perhatikan FOG X, berarti F dalam kurung GX, F akar X. Nah, kalau kita lihat fungsi F-nya kan 2 min X kuadrat, sehingga ini menjadi 2 min akar X dikuadratkan ya. Seperti itu. Sehingga ini menjadi 2 kurangi X. Kalau kita melihat dari bentuk atau aturan dari FOG-nya, terlihat oh ya ini terdefinisi untuk semua bilangan real jadinya ya. Jadi X sembarang bilangan real pasti bisa 2 min X begitu ya. Nah, tetapi betulkah bisa dilakukan? Untuk logikanya berarti kita menganggap sembarang bilangan real memenuhi. Jadi ini pernyataan yang benar. Nah, ini tidak tepat. Kenapa? Kalau kita kembalikan ke definisi dari FOG, FOG berarti G yang terlebih dahulu ya. Misalnya kita memetakan ini G, kemudian disambung oleh F, ini kita sebut FOG ya, G terlebih dahulu. Berarti kita ngambil X di sini. Sementara aturan dari G adalah akar X. Sementara aturan dari G itu X dipetakan ke akar X hasilnya. Barulah disambung oleh F menjadi 2. Jadi ini punya aturan Gx sama dengan akar X. Di sini sementara ini adalah 2 min X kuadrat. Kalau kita menganggap semua domainnya adalah X bilangan real, nah bagaimana kalau kita ambil X-nya min 1? Adakah nilai akar min 1? Tidak ada ya. Jadi dari bentuk ini sebenarnya bisa kita simpulkan nilai X yang seperti apa ya. Kalau dilihat dari Gx-nya saja, bentar. Kalau kita melihat dari bentuk Gx-nya yang seperti ini,
maka domain G sendiri saja haruslah akar X itu terdefinisi jika X-nya lebih besar dari 0. Haruslah 0 sampai tak hingga. Jadi domain dari G ini, ya bilangan yang ada di dalam ini yang bisa dipetakan hanyalah dari 0 sampai tak hingga. Maka untuk domain dari FOG pastilah bagian dari harus jadi subset dari DG ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kalau kita mau menyambung FOG, maka dia nggak bisa di luar dari domain G. Sehingga kalau kita lihat dari sini tidak benar kesimpulannya bilangan real. Jadi pernyataan ini salah. Begitu ya. Lalu domain FOG apa? Nah, kalau kita lihat dari sini, karena X-nya harus besar dari 0, akar X pasti lebih besar dari 0 juga ya. Yang ini besar dari 0 juga. Kemudian untuk 2 kurang X kuadrat tidak ada masalah untuk sembarang bilangan real. Jadi untuk sebarang fx domainnya lebih bisa bilangan real gitu. Tetapi yang ini lebih besar dari 0. Berarti untuk yang lebih besar dari 0 bisa diteruskan ya. Jadi semudahnya domain dari FOG sama dengan domain dari G, yaitu dari 0 sampai tak hingga. Bisa seperti itu ya. Atau untuk menyelesaikan ini, kalau kalian sudah nonton video fungsi komposisi bagian 2, kita bisa juga melihatnya seperti ini. Kita perhatikan dulu Gx adalah akar X ya. Domain G pasti harus terdefinisi akar X itu untuk X yang lebih besar dari 0. Jadi dari 0 sampai tak hingga. Sementara fx adalah 2 min X kuadrat. Ini domain dari F sembarang bilangan real, bisa gitu. Sementara domain dari FOG, kalau masih ingat ya, definisinya adalah X anggota DG dengan syarat GX anggota dari DF. Nah, X berarti anggota dari 0 sampai tak hingga, karena DG nya sudah kita tahu, dengan syarat GX, rumus GX akar X ya, DF nya bilangan real. Nah, sehingga ini X anggota dari 0 sampai tak hingga berarti X besar sama 0. Nah, ini juga hanya dipenuhi akar X besar, anggota real itu saat X nya besar dari 0. Jadi kesimpulannya X besar sama 0 atau dari 0 sampai tak hingga. Jadi domain dari FOG yang lebih tepat adalah lebih besar dari 0. Makanya pernyataan ini menjadi salah karena dikatakan daerah asalnya adalah semua bilangan real. Kemudian soal ke-10, jika dua fungsi linear dikomposisikan maka hasilnya adalah fungsi linear. Ini adalah pernyataan benar. Kenapa? Kalau kita misalkan fx saja fungsi linear tuh yang berpangkat 1 x-nya, berarti kita misalkan saja ini sebagai ax plus b. Kemudian kalau kita punya gx, ini menjadi cx plus d. Sehingga kalau kita komposisi FOG saja ya, contoh ya, karena GOF masih sama juga, F dalam kurung GX. GX nya adalah CX plus D. Sehingga ini rumus F nya adalah AX, berarti ini juga A, sementara X nya diganti menjadi CX plus D ditambah B, karena rumus F nya ada tambah B. Karena kalau ini kita kalikan ya, kita menjadi ACX plus AD plus B. Nah, terlihat bahwa masih X nya masih berpangkat 1. Ini juga fungsi linear. Jadi sudah terbukti ya kalau kita mengkomposisikan fungsi linear itu berpangkat 1. Contohnya fx nya 2x plus 5 seperti itu ya. Yang x nya cuman berpangkat 1 itu namanya fungsi linear. Tapi kalau x nya berpangkat 2 namanya fungsi kuadrat. Jadi fungsi linear dikomposisikan hasilnya masih fungsi linear. Nah, seperti itu untuk jawaban soal benar salah.